Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali hadir menemani Anda dengan saya Fatima Alfa dan rekan saya Niko Mala. Pagi Fatima. Selamat pagi. Mala, kita bahas apa hari ini? Kita bahas dong yang baru saja usai pertandingan sepak bola dunia. Sudah ada 2 partai yang bertanding pagi ini di 16 besar. Bagaimana peluang selanjutnya yang ke babak perempat final? Tadi Prancis ya? Ya, Prancis. Tadi malam juga Maroko. Nonton nih kayaknya malam. Prancis nonton karena kita mau siaran nih. Oke, kita akan bahas nanti, tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi lainnya untuk Anda. Ini pemirsa, kunci ganda pada sepeda motor terbukti mampu untuk menggagalkan aksi pencurian seperti yang terjadi di kawasan Klender, Jakarta Timur. 2 pelaku sempat berhasil merusak kunci stang dan menyalakan mesin sepeda motor korban. Namun aksi mereka berakhir gagal setelah roda motor terkunci ganda, membuat pelaku memilih meninggalkan motor dan melarikan diri. Ya, aksi percobaan pencurian sepeda motor di sebuah gang sempit di Jalan Pertanian Klender, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera CCTV milik warga. Memanfaatkan situasi yang masih sepi, salah satu pelaku dengan cepat merusak kunci stang lalu berhasil menyalakan mesin sepeda motor yang terparkir di tepi gang. Namun saat akan membawa kabur motor tersebut, pelaku tidak dapat melanjutkan aksinya karena roda sepeda motor terkunci kunci ganda yang dipasang pemilik. Kondisi itu membuat pelaku gagal membawa motor dan akhirnya meninggalkan lokasi sebelum diketahui warga. Pemilik sepeda motor baru mengetahui kendaraannya menjadi sasaran percobaan pencurian saat diberitahu oleh tetangga. Saat itu motor ditemukan masih dalam kondisi mesin menyala dan melintang di tengah gang. Kejadian itu kemudian dipastikan melalui rekaman CCTV warga. Berhasilnya upaya pencegahan ini menjadi pengingat bagi pemilik sepeda motor untuk selalu menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan sebagai langkah tambahan guna menghambat aksi pelaku pencurian. Ini ide yang bagus nih ya, malah jangan lupa untuk melakukan kunci ganda. Betul. Karena ini nggak berhasil dicuri motornya begitu ya. Jadi jangan lupa kunci ganda motor Anda kalau diparkir. Ya, saat pemirsa, seorang pelaku pencurian sepeda motor disergap saat sedang tidur malam di tempat persembunyiannya. Sementara satu rekan pelaku yang berperan sebagai joki masih dalam pengejaran petugas. Inilah rekaman CCTV di depan sebuah toko kelontong di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil, Kabupaten Bangkalan. Terlihat 2 pelaku datang berboncengan naik motor ke lokasi dengan memakai helm dan masker. Hanya dalam 1 kali gerakan, pelaku bisa merusak lubang kunci motor tersebut. Namun saat ia menghidupkan mesin kendaraan, aksinya kepergok pemilik motor yang langsung berlarian menahan lengan pelaku. Sayangnya pelaku menepis tangan korban yang membuat korban langsung jatuh tengkurap di atas aspal. Penangkapan tersangka berinisial IS saat tidur malam di sebuah kamar indekos di wilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kamar tersangka, polisi menemukan sebuah bungkusan yang berisi pakaian dan barang bukti aksi kejahatannya berupa sebuah kunci T. Sementara polisi masih memburu 1 tersangka lainnya dan melakukan penyelidikan terkait keberadaan barang bukti curian sepeda motor korban. Dari Bangkalan kita ke Musi Banyuasin. Aksi perkelahian 3 orang pria di Muba, Sumatera Selatan viral di media sosial. Perkelahian 2 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam ini mengakibatkan 1 orang tewas di tempat dan 1 orang mengalami luka bacok. Ya pemirsa, inilah aksi perkelahian antara 3 pria yang menggunakan senjata tajam. Terlihat ketiganya saling serang dengan menggunakan golok di depan pospol di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang korban yang dikeroyok tewas di tempat dengan luka bacok di bagian leher. Sementara 1 orang lainnya mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke RSUD Sungai Lilin. Diduga motif perkelahian karena dendam, aparat kepolisian Polsek Sungai Lilin dan Polres Musi Banyuasin langsung melakukan olah TKP serta memburu pelaku pembacokan yang menyebabkan 1 korban tewas.
Saat melarikan diri, pelaku penembakan yang menewaskan seorang warga di Lampung Timur akhirnya menyerahkan diri. Polisi turut mengamankan sepucuk senjata api rakitan yang diduga digunakan oleh tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Dari video yang beredar di media sosial, pelaku mengaku menyerahkan diri lantaran takut ditindak tegas oleh kepolisian. Peristiwa penembakan berawal saat pelaku menanyakan perkembangan undangan hitanan anaknya yang dititipkan kepada korban untuk disebarkan kepada warga tetangga desa. Korban yang tidak bisa membaca berinisiatif untuk menitipkan undangan tersebut kepada rekannya. Merasa tak dihargai, pelaku yang emosi langsung mencabut senjata api dan menembak korban di bagian kepala. Tersangka merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara. Saat ini pelaku diamankan di Mapolres Lampung Timur dan polisi masih mendalami motif dari pembunuhan tersebut. Satres Narkoba Polres Serang membongkar peredaran narkotika jenis cairan sintetis lintas provinsi. Seorang bandar ditangkap di Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti ratusan botol cairan sintetis siap edar. Rekaman CCTV di sebuah jasa pengiriman di Kabupaten Bogor merekam aksi terduga pelaku saat mengirim paket berisi cairan narkotika sintetis ke wilayah Kabupaten Serang. Berdasarkan laporan adanya paket mencurigakan, di mana Satres Narkoba Polres Serang melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap NS di rumah kosnya di Bogor pada 29 Juni 2026. Hasil penyelidikan menunjukkan pelaku merupakan bandar jaringan peredaran narkotika jenis cairan sintetis spray lintas provinsi yang memasarkannya secara online. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 80 botol kecil dan 81 botol besar berisi cairan narkotika sintetis siap edar serta 28 bungkus bibit narkoba sintetis dengan berat bruto 280 gram. Pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan di Mapolres Serang. Pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Selanjutnya pemirsa, warga Kampung Lembah Berkah, Kecamatan Medan Sunggal dihebohkan dengan penemuan sebuah bahan peledak jenis granat tangan di aliran Sungai Belawan. Granat tangan yang diduga merupakan peninggalan zaman penjajahan tersebut ditemukan seorang warga yang sedang mencari barang rongsokan di aliran Sungai Belawan. Warga tersebut langsung melaporkan ke Keplingi yang diteruskan ke Binmas Polsek Sunggal. Mendapat laporan tersebut, Polsek Sunggal kemudian berkoordinasi dengan tim Jibom Satbrimo Polda Sumut. Tim Jibom yang tiba di lokasi langsung melakukan perimeter untuk menghindari korban jiwa. Setelah berhasil diidentifikasi, granat tangan buatan Jepang tahun 1921 itu kemudian dilakukan pemusnahan oleh tim Jibom. Saat ini granat tersebut telah berhasil disposal oleh tim Jibom saat Satbrimo Polda Sumut. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berlantai 4 di Gang Silaturahmi Palmerah, Jakarta Barat terbakar pada Sabtu sore. Satu orang penghuni rumah harus dievakuasi usai mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuh. Dari rekaman video milik warga, tampak kobaran api disertai kepulan asap muncul dari salah satu rumah berlantai 4 di Gang Silaturahmi Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari plastik dan kain membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan satu ruangan di lantai 4. Menurut keterangan saksi mata, api pertama kali muncul secara tiba-tiba dari lantai 4 rumah yang dijadikan tempat akuarium ikan hias. Saat itu penghuni rumah yang tengah berada di lantai 4 berupaya menyelamatkan diri, namun api yang sudah membesar membuat dirinya terpaksa harus menerobos kobaran api. Akibatnya penghuni rumah mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuh hingga harus dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada stop kontak mesin akuarium. Api berhasil dipadamkan oleh warga sekitar dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Kasus kebakaran ini tengah ditangani kepolisian sektor Palmerah, Jakarta Barat.
Meledaknya sebuah gudang yang juga menghanguskan rumah di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, membuka kedok kejahatan pabrik pengoplos BBM ilegal. Ledakan besar dari kebakaran hebat muncul dari sebuah gudang di Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Sebuah rumah di samping gudang juga ikut terbakar dalam insiden tersebut. Kebakaran bisa dipadamkan oleh tim damkar dan aparat Polres Oku Timur. Ketika itulah petugas mengungkap adanya praktik oplos BBM dengan kapasitas produksi mencapai puluhan ribu liter per hari. Beberapa saksi menyebut pabrik pengoplosan BBM tersebut pernah digerebek, tapi pabrik tersebut kembali beroperasi sampai terjadinya kebakaran kemarin. Sementara itu Polres Oku Timur mengungkap pemilik gudang yang diketahui bernama Toyos kini menjadi buronan atas kasus BBM ilegal dan pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Sugeng Rahayu dan truk tronton terjadi di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu siang. Kecelakaan sebuah bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Jogja dengan truk tronton terjadi di jalur nasional Desa Paron, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu siang. Peristiwa kecelakaan ini berawal sebuah Sugeng Rahayu melaju dari arah Surabaya menuju Madiun. Namun saat hendak mendahului kendaraan lain, tiba-tiba muncul dari arah berlawanan sebuah truk tronton hingga akhirnya tabrakan adu banteng tidak dapat dihindari. Benturan sangat keras mengakibatkan bagian depan bus dan truk mengalami kerusakan parah sebelum bus Sugeng Rahayu terguling masuk ke sungai. Sementara akibat kecelakaan tersebut, belasan penumpang bus dilaporkan mengalami luka akibat terpental dan terkena benturan di dalam kabin. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Nganjuk yang tiba di lokasi telah melakukan proses evakuasi. Korban yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna memperoleh perawatan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan penerimaan suap pelepasan hutan produksi terbatas yang menjerat Bupati Kuantan Subihi Suhardiman Ambi. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kasus dugaan suap jabatan yang menjerat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi merembet ke kasus dugaan korupsi lain berupa dugaan suap pelepasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Suhardiman Ambi diduga memotong pendapatan para petani yang tergabung dalam koperasi unit desa. KPK pun membuka peluang memeriksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni lantaran kebijakan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas sepenuhnya merupakan otoritas Kementerian Kehutanan. Sebelum terjaring OTT, Suhardiman Ambi menyerahkan amplop berisi sejumlah uang meski akhirnya Raja Juli mengaku telah mengembalikannya. KPK menilai pengembalian uang yang dimaksud tidak menghapus pidana. Namun sejauh mana hal itu menjadi sebuah fakta pidana masih didalami penyidik. Itu ada pertemuan ya. Di Bupati memang ada pertemuan-pertemuan ke Kementerian Kehutanan. Untuk isi pertemuannya dan tadi ada amplop tidak, itu yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya. Tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Sebelumnya Raja Juli Antoni mengaku adanya pertemuan dengan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi yang sempat meninggalkan amplop. Namun amplop berisi uang tersebut dikembalikan 10 hari kemudian atau 17 hari sebelum Suhardiman Ambi terjaring OTT KPK dalam kasus suap jabatan. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini.
Audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, TV One mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya. Upaya pengejaran terhadap para pelaku penyerangan terhadap polisi Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah akhirnya mulai membuahkan hasil. Ya, satu orang terduga pelaku berhasil diamankan saat tengah bersembunyi di sebuah kapal lanting tambang emas liar. Satu orang terduga pelaku penyerangan rombongan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil ditangkap. Pelaku bernama Saldi alias Ateng diringkus tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan saat bersembunyi di sebuah kapal lanting tambang liar di daerah aliran sungai Katingan. Ia kemudian digiring ke Polres Katingan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mendalami motif serta mengungkap keterlibatan pelaku lain yang saat ini masih buron. Dapat informasi dari tim yang saya tugaskan untuk pengungkapan perkara ini. Dan informasinya ada mengamankan satu orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik yang ada di sana. Nanti perkembangan akan saya informasikan. Sebelumnya, penyerangan terhadap rombongan polisi terjadi saat petugas melakukan penggerebekan kasus narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah. Akibat insiden ini, satu anggota polisi yakni Aibda Yuhdi Perdana Putra dinyatakan gugur, sementara dua anggota lainnya masih dalam pencarian. Pencarian terhadap dua anggota yang hilang masih terus dilakukan melalui jalur darat, sungai, dan udara. Dua anggota tersebut diduga sempat melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri saat terjadi serangan oleh kelompok peredaran narkoba tersebut. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Dede Septajaya dan Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, satu dari dua anggota polisi Polres Katingan, Kalimantan Tengah yang sempat dinyatakan hilang usai terjadi bentrok dengan sekelompok warga Desa Tumbang Kalemei pada Kamis dini hari lalu akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan sekitar 40 km dari lokasi kejadian, yakni di Desa Tumbang Lahang. Jika dilihat dari ciri-ciri fisiknya, jenazah salah satu anggota Satres Narkoba Polres Katingan ini dipastikan adalah Bribda Nopandri Ramadana. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh yang penuh dengan luka, diduga luka-luka tersebut adalah akibat terkena sabetan senjata tajam. Saat ini jenazah korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, sedangkan satu orang korban lainnya sudah dimakamkan. Kami ajak Anda untuk jeda terlebih dulu. Kami akan kembali untuk mendalami kasus seorang gadis belia ditemukan tewas di dalam rumahnya di Lumajang, Jawa Timur. Sesaat lagi selengkapnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang dengan menggunakan batu dan bambu di Jalan Talib 2, Taman Sari, Jakarta Barat. Akibatnya satu gerobak pedagang mengalami pecah kaca usai terkena lemparan batu. Inilah rekaman yang diabadikan warga saat bentrokan antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Talib 2, Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka saling serang satu sama lain dengan menggunakan batu serta bambu. Menurut warga sekitar, aksi tawuran ini memang kerap terjadi saat menjelang pagi.
Bahkan akibat tawuran ini, satu gerobak milik pedagang kue mengalami pecah kaca usai terkena lemparan batu. Diharapkan pos pantau 3 pilar tak lagi kosong, terutama pada jam rawan tawuran, agar aksi tawuran ini tak lagi kembali terjadi. Kita bergeser ke Pati, pemirsa. Aksi balap liar yang melibatkan joki dari luar daerah dibubarkan polisi di jalur Lingkar Selatan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menyebabkan kemacetan total di 2 arah, balapan ini juga diduga disertai taruhan bernilai puluhan juta rupiah. Tugas Polsek Pati Kota membubarkan aksi balap liar di jalur Lingkar Selatan atau JLS Pati, tepatnya di kawasan timur perempatan Nganturu, Desa Dengkek, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah malam tadi. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 dan laporan langsung ke Mapolsek Pati terkait adanya balap liar yang menyebabkan arus lalu lintas macet total dari 2 arah. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga balapan mempertemukan 2 tim dari luar daerah Pati dengan menggunakan joki balap drag. Aksi balap liar tersebut juga diduga dipromosikan melalui media sosial untuk mengundang penonton dari berbagai daerah. Polisi mengamankan 10 orang beserta 11 kendaraan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya praktik perjudian karena balapan tersebut diduga menggunakan taruhan bernilai puluhan juta rupiah. Namun, hingga penindakan dilakukan, polisi belum menemukan barang bukti berupa uang taruhan di lokasi. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu sore. 2 pelaku berhasil ditangkap dengan motif ingin menguasai harta milik korban. Video amatir saat polisi menangkap 2 pelaku berinisial R dan H, warga desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Keduanya terbukti membunuh Siti Munawaro, 24 tahun, warga desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, lalu membuang jenazahnya ke dalam sumur. Pelaku mengaku mengenal korban melalui aplikasi Kencan, dan pelaku kemudian mengajak korban bertemu dengan dalih akan diperkenalkan kepada orang tua. Namun setibanya di desa Alas Sumur Kulon, korban dicekik menggunakan tali hingga tewas. Setelah itu korban disetubuhi secara bergantian sebelum jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Polisi mengungkap motif pembunuhan adalah untuk menguasai harta milik korban. Salah satu pelaku juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor yang pernah ditangani Polsek Besuk. Masih kasus pembunuhan, pemirsa, seorang gadis belia ditemukan tewas di dalam rumahnya di Lumajang, Jawa Timur. Ya, warga desa Kali Punggung, Kecamatan Randuagung, Lumajang digemparkan dengan penemuan jasad Merinda Tri Agustin, 19 tahun di dalam kamar tidurnya. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya setelah dihubungi melalui sambungan telepon oleh pacar korban karena korban sulit dihubungi. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan ditemukan luka sayat juga luka lebam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung menggelar olah TKP. Usai olah TKP, jasad korban pun dibawa kamar mayat Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto untuk dilakukan otopsi guna proses penyelidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ya, pemirsa, untuk mendalaminya sudah hadir bersama kami melalui via Zoom AKP MAri Nuzul Aulia, Kasatreskrim Polres Lumajang. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan ini kronologinya dan pelaku sudah ditemukan belum, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kami jelaskan untuk pelaku pembunuhan sudah diamankan Satreskrim Polres Lumajang pada tanggal 3 Juli 2025.
Untuk peristiwanya berawal pada tanggal 2 Juli, sekitar pukul 9, korban dan tersangka pergi ke Lumajang untuk membeli makan. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30, tersangka dan korban sama-sama kembali ke Kecamatan Randu Agung, tepatnya di rumahnya. Kemudian, sesampai di rumahnya, korban dan tersangka melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Berjalan waktu pada pertengahan pukul jam 2, korban dan pelaku cekcok terkait karena pelaku main HP dan karena pelaku merasa kesal, pelaku mengambil kayu dan memukul korban sebanyak 2 kali dan mengikat leher dari korban hingga korban meninggal dunia. Ya, Pak Kasat, tersangka ini siapa, Pak? Apakah kekasih korban? Karena yang kami baca informasinya adalah kekasih korban yang pertama kali menelpon tetangga karena tidak bisa menghubungi korban. Benar, Mbak, untuk pelaku pembunuhan yaitu dari pacar korban sendiri. Apakah ini pelaku yang sama yang menghubungi tetangga, Pak? Untuk kronologisnya, setelah korban meninggal dunia, pelaku ini menghubungi dari teman dari si korban untuk mengecek kondisi dari korban. Nah, setelah itu saksi tersebut melaporkan ke Polsek Randu Agung bahwa korban sudah meninggal dunia. Ya, Pak, itu kami mendapatkan informasi juga ada luka sayatan. Apakah betul pelaku juga melakukan kekerasan berupa sayatan terhadap korban? Untuk pelaku hanya memukul korban sebanyak 3 kali di area kepala. Selanjutnya karena merasa ketakutan, korban masih berteriak, pelaku mengumpal mulut dari si korban dan mengambil celana jeans korban untuk diikatkan di leher si korban. Demikian, Mbak. Pak, ini kan informasinya pelaku merupakan kekasih korban. Sudah berapa lama, Pak, pelaku mengenal korban? Untuk hubungannya kurang lebih 1 tahun, namun korban, informasi yang beredar di saksi bahwa hubungan dari korban tidak direstui oleh orang tua pelaku. Ya, Pak Kasat, kalau dari kronologi yang Anda sampaikan, pelaku ini sepertinya tidak berniat untuk menghabisi nyawa korban, hanya berniat untuk menganiaya saja. Apakah benar seperti itu informasi yang Anda dapatkan dari pelaku? Berawal dari korban mengejek orang tua pelaku karena merasa kesal, pelaku baru mengambil sebuah kayu dan memukul korban. Karena merasa ketakutan, baru pelaku memastikan korban mengumpal mulutnya dan mengikat celana jeans di leher korban sampai meninggal dunia. Dari keterangan pelaku mungkin, Pak, apakah selama hubungan dengan korban ini sudah beberapa kali melakukan kekerasan atau baru pertama kali ini, Pak? Untuk cekcok sudah beberapa kali, namun untuk kekerasan baru pertama kali dilakukan oleh pelaku tersebut. Baik, Pak Kasat, konstruksi hukum yang akan diterapkan kepada pelaku seperti apa, Pak? Baik, untuk pasal yang akan dikenakan untuk pelaku yaitu pasal 458 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Lumajang, Ari Nuzul Aulia. Terima kasih sekali lagi, Pak, waktunya. Selamat pagi. Terima kasih, Mbak. Kita akan kembali untuk membahas
dialog utama kita pada pagi hari ini, persaingan di Pesta Bola Dunia 2026 kian memanas. Babak 32 besar baru saja usai dan 16 tim terbaik siap bertempur di fase gugur selanjutnya atau fase 16 dan 2 pertandingan sudah berlangsung hari ini. Kita bahas sesaat lagi. Sudah ada 2 hasil dari babak 16 besar. Tadi malam Maroko berhasil sapu bersih 3-0, kemudian pagi ini Perancis kemudian lolos mengalahkan Paraguay dengan luar biasa perjuangannya juga ya Fatima. Lalu kira-kira apa lagi nih yang akan terjadi, kejutan apa di babak 16 besar? Kita akan bahas dengan Bung Ropan dan juga Bang Ucup yang sudah hadir di studio. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Ropan. Nih pada tidur nggak nih? Kayaknya enggak nih kayaknya ya. Tapi masih semangat ya Bang Amal nih, masih semangat. Oke, ini kita lihat fase gugur ini. Prancis sudah lolos, kemudian juga Maroko juga sudah lolos. Kira-kira mana nih dari yang 16 besar ini yang favorit ataupun yang juga bakal lolos selanjutnya? Coba mungkin Bung Ropan dulu. Bung Ropan ini Jerman yang lolos. Udah gugur Bang. Berarti senang dong tadi Perancis menang ya? Iya, sama tim yang bertahan total ini. Tapi kalau bicara siapa yang akan lolos ini yang paling menarik yang ditunggu orang adalah duel antara Portugal dan Spanyol. Dan 2 tim ini yang sebenarnya orang bisa bilang itu lebih bagus di 8 besar atau di semifinal katakan, tapi sudah terlalu pagi. Udah final Salahnya bagi Portugal di grup itu mereka tidak bisa mengatasi Kolombia. Kalau bisa mengatasi Kolombia mereka ada di grup yang di bawah. Jadi tidak akan ada, tapi ketika dia nggak bisa kalahin Kolombia juara grup di nomor 2 dia lari ke atas ke sebelah kiri yang itu grup yang keras tuh di sebelah kiri dibandingkan di kanan. Sehingga mau tidak mau dia harus ketemu dengan Spanyol. Ya setelah Peluang menangnya kalau saya pikir ini 50-50. Iya, walaupun mungkin Spanyol lebih di atas, orang akan mengukuhkan Spanyol karena Spanyol kan lebih mulus dibandingkan dengan Portugal. Tapi ketika mereka masuk di fase yang lebih krusial, selalu mereka lebih punya kalau menghadapi Spanyol lebih bagus. Mungkin mereka tidak menghindari Argentina. Kalau sebelumnya kan kalau mereka bisa atasi Kolombia saya bilang tadi akan ketemu dengan satu jalur dengan Argentina. Itu yang mungkin mereka menghindari. Tapi Spanyol adalah tim yang kuat memang. Kalau bisa dikatakan di sini. Cuma bagi Ronaldo dan teman-teman lebih enak karena gaya main akan sama. Mereka sering ketemu dengan Spanyol kan. Tapi 16 besar ini buat Bung Ropan selain Spanyol yang juga kuat potensi untuk sampai final, siapa lagi? Ya, ada Inggris ketemu nanti Meksiko, Brazil lawan Norwegia. Tapi kalau bicara final, saya pikir ini ada potensi Argentina karena dia berada di grup yang lunak. Dia ketemu Mesir, yang pasti dia menang. Kemudian pemenangnya akan ketemu. Tapi Mesir kita lihat mainnya bagus loh, Bung. Bagus, tetapi kalau bicara dengan Argentina yang kedalaman squad lebih oke. Kayaknya lebih pede Mesir akhir-akhir ini kita lihat Mesir mainnya. kan menang adu penalti saja lawan Australia. Tapi sekarang tim-tim kuda hitam sudah nggak bisa dianggap enteng lagi kan? Iya dong. Banyak kejutan yang berkaca terjadi kemarin kepada Argentina, yang Argentina hampir kalah lawan Cape Verde kan. Itu lewat perpanjangan. Tapi kalau misalnya tim-tim yang punya tradisi kuat ya akan berbicara nantinya di fase yang lebih krusial. Misalnya Argentina, Brazil, mereka aja. Argentina yang pernah Perancis yang pernah juara dunia, Spanyol. Nanti mereka aja yang nantinya akan ada di atas. Tradisi ini akan sulit untuk dirombak. Ujung-ujungnya mereka juga. Ujung-ujungnya kejutan mulai ada. Bang Ucup sepakat nggak? Karena kan kalau kita lihat Maroko tadi malam luar biasa nih. Apalagi juga Prancis pagi ini berjuangnya cukup keras juga, dramatis juga sampai bisa lolos. Iya, setuju sih. Maroko 4 tahun, ya dibilang kuda hitam, ya antara iya dan enggak ya. 4 tahun lalu mereka ada di semifinal. Terus mereka baru juara dunia junior. Punya materi yang cukup bagus. Tapi memang betul kalau kita perhatikan dari masa ke masa, Piala Dunia itu selalu kejutan itu selalu di awal-awal aja. Pada akhirnya ya tim-tim yang punya tradisi bagus aja. Ternyata, saya nyebutnya bukan tradisi malah. Tim yang bermerek, Inggris, Prancis, Spanyol, Inggris, Prancis, Spanyol, Brazil, Argentina. Pada eranya Italia kan boikot Piala Dunia ini udah 3 kali. Jadi mereka biasanya mereka juga bisa ada di situ. Kayak dulu kita ingat Senegal 2002 di depan ngalahin Prancis. Pertandingan pertama lolos. Terus kemudian nggak pernah sampai atas kan. Kamerun, Nigeria, Korea bahkan di rumah sendiri. Tapi itu kira-kira penyebabnya apa? Hanya di awal-awal saja, tapi pada akhirnya yang tim-tim tradisional lagi yang kemudian sampai ke final. Saya rasa semua umumnya tim besar itu dalam tanda kutip punya cara gitu untuk menjaga menjaga mental mereka untuk bisa sampai atas. Atau mungkin mereka lebih tahu bagaimana caranya mengatur fisik mereka sampai atas.
Korea saya ingat dulu kelihatan kuat gitu. Begitu semifinal lawan Jerman, kelihatan kayak kehabisan tenaga. Sementara kalau kita lihat Spanyol, Prancis, Jerman 2002 waktu itu tetap konsisten sampai atas walaupun di bawahnya mah kewalahan. Bahkan Italia 82 tuh kalau ingat di grup bikin gol enggak, seri melulu 3 kali main, juara dunia. Tapi Bu, kita lihat knockout kemarin nih kayaknya ketat banget juga, bahkan banyak yang sampai adu penalti begitu. Ini menunjukkan kalau sebenarnya kualitas negara-negara ini sudah hampir sama atau luck aja sih sebenarnya? Iya, kalau bicara sampai adu penalti kan ini tim-tim yang lebih banyak istilahnya mengandalkan dengan sepak bola yang lebih negatif ya. Bermain dengan cara mereka seperti Jerman lah, yang lebih terbuka bermain dengan Paraguay. Itu ball position Paraguay cuma 25% dibandingkan Jerman. Tadi 21%. Apalagi itu. Jadi lebih banyak tim-tim Kayaknya yang masih sakit hati nih. Iya, tim-tim yang lebih banyak ini menghadapi tim yang kuat secara individu dengan kedalaman kuat yang bagus, itu lebih banyak memilih untuk bertahan. Karena takut bermain terbuka. Seperti tadi Prancis agak kesulitan kan melawan Paraguay yang mengalahkan Jerman. Karena Paraguay memilih untuk lebih banyak lebih dalam, bermain lebih bertahan, hanya counter attack. Mereka memilih untuk bagaimana pertandingan ini diakhiri dengan adu penalti. Karena di situ kan bisa berharap ketika adu penalti semua kan sama posisinya masuk. Akan menyulitkan. Dan itu yang dihadapi oleh tim-tim kuat yang punya kedalaman skuad yang bagus. Ya Jerman menjadi korban. Ya bisa dilihat Belanda. Tapi kalau Jerman kuat juga bisa diterobos juga loh harusnya, Bu. Ya memang ya. Ya kalau kita nonton Paraguay lawan Amerika, Paraguay jelek banget 4-1. Iya, 4-1. Pertandingan dibongkar terus pertahanannya. Mereka merubah cara bermain di pertandingan kedua, ketiga ya kemudian ketika ketemu ya. Jerman bermain sangat pertahanan rendah. Iya. Pertahanan sangat rendah. Itu kan. Apakah menurut Anda membuat permainan tidak seru dengan konsep bertahan Enggak seperti juga. Kalau ya banyak orang merasa bahwa bermain bertahan itu buruk. Ada kok pundit yang selalu maki-maki Jose Mourinho kalau dibilang parkir bus. Tapi kalau menurut saya itu sebetulnya bagian dari permainan. Bagian dari permainan. Bagian dari strategi. Italia bertahun-tahun bermain dengan cara itu, pernah jadi juara dunia 2-3 kali karena menciptakan sistem Grendel. Tapi memang sepak bola memang begitu kan. Ada yang bermain bertahan, ada yang bermain menyerang. Antonio Conte itu sekarang bilang pakai back 3 aja, orang lawannya umumnya cuma pakai striker 1. Artinya permainan sepak bola kan pelan-pelan memang berubah. Lebih terbuka, tapi masih ada tim yang bermain bertahan karena memang itu bagian dari permainan. Bang Ucup, lihat kondisi yang sekarang Piala Dunia 48 negara begitu. Ini jadi nambah kejutan, seru apa jadi kurang? Nambah jam begadang. Bayangin aja nonton jam 11 sampai jam 1. Habis gitu nonton lagi jam berapa tuh? Jam 2 sampai jam 4. Habis itu jam 5 sampai jam 7 berhenti. Jam 10 jam 12. 4 hari itu saya merasa dari minggu ya. Harus ngambil cuti kayaknya kalau kerja. Untung lagi ada kerjaan tuh kemarin tuh. Tapi dengan hadirnya 48, sistem 48 negara ini kan hadir juga Cape Verde, juga bisa lawan Argentina begitu. Dramatis juga menangnya. Ini Piala Dunia pertama yang kami berdua nggak hafal anggota grup. Lalu juga kalau diingetin Lokasi negaranya hafal nggak? Lokasi negara, sorry, geografi waktu itu hafal. Nah ini, yang penting apa ya, kita itu sebelum turnamen dimulai, kan kita tidak melihat partai anu akan rame nih. Nggak ada, karena kita melihat, Cape Verde mau lawan Spanyol. Siapa yang tertarik gitu? Kan orang-orang ngomongin Cape Verde baru kemarin aja lawan Spanyol, lawan Argentina. Kalau waktu lawan Spanyol mainnya juga bertahan kok. Dan nggak ada yang tertarik nonton. Kayaknya tuh pagi-pagi ngobrol sama teman, ini mainnya bertahan gini-gini. Tidur gua, ya karena memang begitu. Belum lagi ada Curacao, belum lagi tim-tim lain. Terlalu banyak sebetulnya. 2030 mau 4 kan? Betul. Lebih banyak lagi. Dan ini memang terlalu banyak kalau bicara dengan Piala Dunia. Cuma kan mungkin ini bagian dari strategi FIFA, marketing bisnis mereka. Kemudian ada yang katakan bahwa memberikan kesempatan kepada tim-tim yang mungkin tidak akan hadir di Piala Dunia dengan 48 ini akan bisa hadir. Ya itu yang Uzbekistan hadir, Jordania hadir, yang belum pernah kan, Curacao hadir, Cape Verde hadir. Itu kan 4 yang belum pernah sama sekali. Nah, Indonesia sama kita tadi, andaikan Indonesia. Kita bisa berandai-andai lah, boleh. Iya, Indonesia kan ada di, kalau menang lawan Irak kemarin kan kita ketemu Prancis satu grup. Belum tentu Bolivia dulu. Bolivia dulu. Lintas konfederasi ya. Jadi memang terlalu banyak, apalagi kalau mau naik lagi di Piala Dunia 2030, itu rencana 64 tim. 64 tim itu berarti akan terbagi dalam 16 grup. Kalau masing-masing terdiri dari 4 tim kan dalam satu grup. Itu lebih banyak lagi.
lebih pusing lagi Ucup mau cari tahu ini di grup mana nih? Di grup mana nih? Jatah Afrika mungkin bertambah gitu. Kebayang nggak sih ada tim Madagaskar lolos? Iya kan nggak banyak orang tahu Madagaskar. Tapi dia udah ketuk palu ya? Kayaknya udah. Ya belum diumumkan secara resmi. Tapi kan itu juga artinya perkembangan sepak bola ini semakin baik karena semakin banyak ya, negara dari sisi kemudian bisnis oke. Akan dapat banyak. Ini dianggap Amerika udah mau beat lagi kan 2038 karena mereka praktis dianggap penyelenggara yang sangat sukses. Berhasil. Secara bisnis sangat sukses. Dia bisa bikin break 4 kali. Yang sebetulnya secara kultural kan merusak sepak bola. Ada hydration break yang dijanjikan sebetulnya karena terlalu panas. Kalau suhu di atas 36 akan ada hydration break. Ini semua suhu dibabat gitu. 24 Celcius dia masih kasih dan orang Eropa rasain panas kok sebetulnya. Paris hari ini lagi 42 nih. Tapi tetap aja kan di Amerika lebih panas daripada di Eropa gitu. Dan mungkin kalau 64 Cup, ya itu memberi kesempatan pada Indonesia bisa lolos dong. Oh iya. Kan? Harapan kita kan nanti dia lolos. Ini jangan-jangan lobbynya PSSI ke Tapi Bung Ropan melihat 16 besar ini, tadi sudah lolos Prancis dan juga Maroko. Selanjutnya ada Brasil, Norway, kemudian ada Meksiko, Inggris. Anda melihatnya seperti apa ke depannya nih? Tim-tim yang akan lolos ke perempat final. Ya, tim yang punya tradisi kuat selalu akan tampil oke di fase-fase yang krusial. Itu yang bilang. Mungkin di awal-awal setiap Piala Dunia itu, di awal-awal pasti banyak kejutan. Karena pertandingan pertama kan selalu akan sulit. Dan itu dialami Spanyol lawan Cape Verde, banyaklah. Kongo tiba-tiba membuat kejutan, menahan Portugal. Orang juga kaget. Tapi kesininya kan sulit bagi mereka untuk bisa lolos. Akhirnya yang masuk adalah tim-tim yang punya mental kuat, punya kedalaman skuad yang oke, punya tradisi. Iya, itu yang akan bertahan sejauh ini. Nanti kita akan lihat Brasil lawan Norway. Ya, orang bisa melihat bahwa ini mungkin ada kejutan Norway dengan Erling Haalandnya, tapi pasti akan Brasil yang keluar. Pada akhirnya sulit melawan Jepang. Jepang bermain dengan sangat baik, tapi akhirnya Brasil juga. Dan gol itu terjadi di menit-menit akhir oleh Martinelli kan. Brasil juga yang Inggris mungkin juga akan mengalami kesulitan lawan Meksiko. Tapi nantinya bisa Inggris juga yang keluar. Sehingga Inggris akan ketemu dengan Brasil untuk menentukan langkah ke semifinal. Nah, di bawah sini Argentina dengan Mesir. Argentina mungkin ya sudah pasti bisa secara kedalaman skuad, mental juara mereka. Apalagi 17 pemain yang menjadi juara dunia di Qatar itu dibawa oleh Scaloni saat ini untuk hadir di Piala Dunia 2026. Jadi ada 17 itu luar biasa. Di starting 11 bahkan 10 bermain kecuali Facundo yang tidak bermain 4 tahun lalu sekarang bermain. Jadi chemistry-nya mereka udah dapat. Dan melihat dengan Bagan itu aman bagi mereka. Setelah menang lawan Mesir ketemu dengan pemenang Swiss dan Kolombia. Ya udah menang lagi. Ketemu di semifinal. Ini mudah. Oke. Seru banget ya. Kita akan lanjutkan ya. Kita dalami lebih dalam lagi nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita yang seru ya, Fatima, kita ingin tahu dulu apa pendapat masyarakat juga ini tentang pesta sepak bola dunia. Rizka yang sudah berada di CFD, Rizka Salsabila, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Fatima, Andi Kumala dan juga pemirsa. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi pesta bola dunia ini akan memasuki babak perempat. Nah, di per-8 ini memang banyak beberapa pertandingan yang mungkin dinanti nih. Salah satunya Meksiko, Inggris, kemudian juga Amerika, Belgia hingga Portugal, Spanyol. Kita tanya sedikit nih sama masyarakat nih, ada Mbak cantik di sini. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Amel. Mbak Amel, ini kan mau memasuki babak perempat ya Mbak. Di babak per-8 ini banyak mungkin pertandingan-pertandingan yang ditunggu masyarakat. Nah, kalau dari Mbak Amel sendiri, kira-kira menantinya apa nih Mbak? Portugal, Spanyol sih, karena ada Cristiano Ronaldo. Oh, kira-kira bakal masuk nih pilihannya Mbak nih, apa nih, siapa? Portugal atau Spanyol? Agak berat ya, Portugal sih. Karena ada Cristiano Ronaldo. Optimis. Oke, makasih Mbak Amel. Nah, kita bergeser sedikit nih, mungkin ada bapak-bapak juga komunitas sepeda lagi di sini. Kira-kira pasti lebih ngerti nih atau lebih tahu nih kira-kira siapa yang akan didukung. Halo Pak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Abdul Qadir. Ever. Saya Hairul. Rosi. Nah, Pak, ini kan mau memasuki babak perempat ya pesta bola dunia. Nah, kira-kira kalau dari Bapaknya nih di per-8 ini siapa aja sih yang bakal masuk kalau menurut Bapaknya, atau dukung siapa nih Pak? Saya sih kepengen dukungnya itu Portugal ya. Portugal. Ya salah satunya saya menarik permainannya kok. Iya. Kalau Bapaknya? Maroko. Oh, Maroko tadi malam nih Pak ya? Iya, soalnya ini kan yang tidak pernah diunggulkan biasa dia akan naik. Itu aja sampai ke Maroko. Tapi ngelihat pertandingan tadi malam nonton nggak Pak? Nonton. Gimana Pak?
Ya saya lihat tetap karena dukungan saya Maroko yang saya anggap bagus Maroko. Saya tetap Portugal. Wah, di sana saya ada fans saya nih Ronaldo. Itu fans banget. Pasti dia menang deh kalau Portugal. Masuk ya Pak ya? Masuk, insya Allah masuk ya. Kalau Bapak nih Pak, terakhir Pak. Sama juga Portugal juga, mendukungnya ya. Kenapa Cristiano Ronaldo juga? Sama juga. Terima kasih ya Pak. Oke. Nah, Andi Kumala, Fatima juga pemirsa, memang masyarakatnya lebih mendukung banyaknya untuk optimis Portugal bisa masuk ke babak perempat ini, yang mana dikarenakan adanya Cristiano Ronaldo nih yang digadang-gadang mungkin bisa menjadi masuknya Portugal ke perempat ini. Nah, demikian Fatima dan juga pemirsa, saya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Salsabila informasinya. Selamat kembali bertugas. Nah, saya mau ke Buang Ucup dulu nih, lihat masyarakat kayaknya banyak dukung Portugal. Portugal Spain bisa nggak menang? Karena mungkin ya itu Kok Indonesia. kayak pesimis gitu sih Bang? Karena Purwokerto tuh Tulungagung Tegal. Saya sih jagoin Spanyol lah. Spanyol lebih lengkap, bermain di turnamen ini praktis lebih konsisten. Terus ya kayak kita nemuin nama pemain kayak Alex Baena yang sampai ini orang main di mana ya? Baru pindah ke Atletico Madrid, baru pindah ke Atletico Madrid. Tapi dari belakang sampai depan itu bagus. David Raya yang sebegitu populer dianggap kiper terbaik di Liga Inggris nggak kepake, ada Unai Simon lebih bagus. Sementara Portugal punya materi tengah yang sebetulnya luar biasa ya di atas kertas. João Neves sama Vitinha itu main sangat bagus di PSG. Tapi kenyataannya begitu di turnamen ini biasa aja. Bruno Fernandes nggak pernah betul-betul muncul loh. Bisa jadi karena faktor pelatih. Bahkan diprediksi sampai final ya Spanyol ini. Ya, saya sih prediksi sampai final. Tapi kayak permainan mereka akan seperti apa sih? Spanyol akan seperti apa? Portugal akan seperti apa? Portugal bermain seperti Cristiano Ronaldo. Ronaldo sentris maksudnya. Kalau kita melihat Spanyol bermain agresif, sangat kolektif. Kita nggak betul-betul melihat misalnya Lamine Yamal yang menonjol. Ya kalau Argentina tuh tim diciptakan untuk support Messi kan. Ronaldo timnya juga dilakukan dengan cara itu. Ronaldo lagi Portugal dengan cara itu. Sementara kalau Spanyol kan enggak. Semua kerja sebagai unit. Kita lihat Dani Olmo main seperti apa. Kita lihat Rodri itu luar biasa tuh kan. Pemain yang bisa jaga 3 gelandang serang lawan sekaligus. Dan mainnya betul-betul unit gitu. Cara bermain timnya. Kalau dibandingkan dengan kebanyakan tim-tim lain. Kalau Inggris menurut saya overrated. Gimana Bu? Strikernya cuma 1. Portugal Spanyol Ya, nih. kalau bicara dengan Portugal ya, memang pemain-pemain Portugal itu terlalu memang menservis ke Ronaldo. Ya, karena the last dance dia lah, sama seperti Messi. Nah, dia kan berbeda memang dengan Messi, karena Messi kan bisa mencari bola ke belakang, masih bisa passing, bisa. Karena Ronaldo memang hanya di kotak penalti, mungkin dengan usia kan 41 tahun. Maksudnya tua. Tapi dibutuhkan pemain-pemain yang bisa mensupport dia. Kalau tanpa Vitinha, Neves, Bruno Fernandes akan sulit bagi dia untuk bisa mencetak gol. Ketika dia mencetak gol 2 gol pertama lawan Uzbekistan itu kan ada Cancelo kasih umpan ke dia, Bruno Fernandes kasih umpan bisa bikin gol. Jadi memang ini pertaruhan buat dia ada depan untuk bisa mengejar Messi agak berat dalam hal mencetak gol. Karena Messi sudah 7 gol saat ini. Peluang sih masih ada, tapi kalau ketemu dengan Spanyol saya pikir memang agak berat buat mereka. Secara kolektivitas Spanyol oke bisa bermain. Namun kan ini bukan berarti Portugal tidak bisa menang. Bisa aja dalam sepak bola, bisa terjadi. Tapi kalau dilihat mungkin 5-5-4-5 masih untuk Spanyol. Karena bagaimana Spanyol dengan konsistensi mereka sejauh ini. Kalau dibilang tim yang belum pernah kebobolan ya Spanyol sama Meksiko di kejuaraan ini yang bagus ya, bisa membuat mereka tuh konsisten. Jadi tinggal sekarang bagaimana pelatih Portugal Martinez ini bisa menaruh starting 11 terbaik untuk masih bisa mendukung Ronaldo di depan. Kalau lini tengah dimatikan itu akan sulit bagi Ronaldo untuk bisa membuat gol. Karena kan kekuatan bagi Portugal ada di tengah sebenarnya. Karena kedalaman mereka yang sangat oke gitu. Melihat Meksiko tadi Abang bilang belum sempat kebobolan, kali ini akan lawan Inggris, gimana Bung Ropan? Kan beda jalur sama Inggris ya. Inggris itu nantinya lawan Meksiko. Meksiko belum pernah kebobolan. Meksiko ya, oke. Kalau bicara Meksiko ini kan bermain di depan publik. Meksiko selalu bisa menang karena bermain di Azteca. Ya, di kandang mereka. Sekarang ini menjadi ujian bagi Inggris
apakah Inggris bisa mengatasi mereka? Mereka tidak kebobolan dan di selalu Azteca juga kan? Di Azteca juga. Faktor tuan rumahnya apakah kuat? Rumah, iya, sangat kuat. Makanya mereka tidak kebobolan dan selalu menang. Untuk bisa menang hanya ada 3 tim yang selalu menang di grup. Meksiko pertama, Argentina dan Prancis. Dan belum pernah kebobolan. Iya, belum pernah kebobolan. Kalau belum pernah kebobolan ya sama Spanyol. 9 pertandingan belum pernah kalah. Itu luar biasa. Tapi kan ujiannya sesungguhnya ada di Inggris. Untuk bisa menghadapi ini tim yang punya mental juara, walaupun sudah 60 tahun lalu mereka juara ya. Indonesia aja terakhir juara 91, Inggris 66. 66 mereka bisa juara. Udah lama itu. Tapi ini akan menjadi ujian apakah mereka dengan dukungan yang kuat bermain di Azteca itu bagus. Ini ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Yang mungkin bisa menyulitkan bagi Inggris juga. Tapi pengalaman Inggris yang dibutuhkan di sini sangat baik dengan pelatih Thomas Tuchel yang kemarin bisa mengubah keadaan ketika mereka sulit untuk bisa menang dan bisa membalikan keadaan. Dan faktor Harry Kane yang ada depan. Kalau nggak ada Harry Kane sulit, nggak bisa. Golnya dia mulu. Sulit. Golnya dia mulu. Sama seperti Portugal mengharapkan Ronaldo, dia pada begitu. Apalagi penyerang Inggris praktis cuma Harry Kane aja. Harry Kane aja. Kalau Harry Kane ditarik keluar dan dimatikan, mungkin nggak ada pengganti yang sepadan. Mungkin ada Oli Watkins, tapi tidak seperti Harry Kane. Tidak seperti Harry Kane. Iya, betul. Ada Ivan Toney juga, tapi tidak seperti Harry Kane. Oke, selain Meksiko kan masih ada Amerika Serikat nih. Kalau Bang Ucup lihat sampai di perempat final kah atau sampai semifinal kah tuan rumah ini? Kalau melihat lawannya sekarang Belgia, selayaknya sih mereka bisa lah. lolos, bisa dilewati nih Belgia. Amerika ini praktis lagi punya materi yang terbaik lah, terbaik sepanjang masa saya bisa bilang. Lalu kemudian sepanjang masa sampai hari ini ya, ada Christian Pulisic, ada siapa Vola Bogun itulah. Dia kan bermain nanti, kan ada kartu merah. Oh, dia kartu merah kemarin. Ada siapa Sergio Dest, ada Weston McKennie. Materi lagi bagus-bagus ya sekarang. Semua orang main di Eropa. Lalu pelatihnya juga bagus. Dan kalau dilihat mereka dari babak grup, permainannya sangat impresif. Walaupun kalau saya lihat di semua media sosial, bahkan warga Amerika nggak tahu pemainnya siapa aja sebetulnya. tapi mereka literasinya masih kurang ya. Iya, mereka nggak tahu Christian Pulisic kok. Tapi tetap nonton padahal ya. dijulukin sebagai Kapten Amerika dia tuh. Ada yang bilang ada yang bilang kalau aneh ya, atletnya badannya kecil-kecil. Karena kan American football, baseball, basketball, semua kan besar-besar badannya. Jadi, tapi ini tim menurut saya bisa maju ke babak selanjutnya. Dan kalau mereka masih konsisten, mungkin bisa sampai semifinal kayak harusnya. Gimana Bung Ropang lihat Amerika? Tanggapannya? Amerika ya di grup yang buat mereka sih lawan Belgia ya. Kalau lawan Belgia oke lah. Belgia sudah bukan generasi emas. Ya Kevin De Bruyne sudah agak menurun, tidak seperti 4 tahun atau 8 tahun lalu. Amerika didukung dengan di publik mereka sangat bagus. Materi juga masih oke ya kalau bisa dikatakan, sehingga peluang mereka memang hanya akan terganjal kalau akan ketemu dengan salah satu atau Portugal atau Spanyol. Itu menjadi lawan kuat mereka. Selanjutnya iya, selanjutnya. Kalau mereka bisa melewati cuma 8 besar mereka. Jadi 8 besar mungkin bisa lah. Tapi ke semifinal beratnya tuh lawan antara Portugal karena ada Spanyol di sana, ya itu yang akan kita tunggu kan. Spanyol atau Portugal ini. Spanyol Portugal kayaknya berat. Itu ya, ketemu ya. Jadi optimis Amerika lawan Belgia menang, tapi berat antara lawan Portugal atau Spanyol di perempat final. Sulit karena ketika Donald Trump masuk ruang ganti dia nggak tahu pelatih timnasnya yang mana. Dia nengok, and who are you? Pochettino sebelah dia. Sama aja warga Amerika. Cuma kalau mereka bisa lewatin Spanyol atau Portugal, bahaya. Itu bahaya. Bahaya, bisa juara mereka. Bisa juara tuh. Kalau lewat itu. Dalam sepak bola tidak mungkin. Cuma ketemu Prancis nanti. Masih ketemu Prancis. Berat banget sih bagian sebelah sini. Itu dia kita bilang tadi di awal kan. Sebelah kiri itu berat. Muda bagannya. Argentina yang muda. Badannya muda. Kenapa bisa muda sih Bang nih? Gimana nih Abang? Anak papa. Iya. Sebenarnya ada Portugal. Dikasihnya ikan paus. Itu dia sebenarnya ada Portugal di bawah. Karena ada Portugal. Karena Portugal kan ketemu Kolombia ketemu Ghana. Sama Kolombia kan. Gagal sama Kolombia itu. Makanya dia lari ke atas itu ya. Memang salah di Portugal sih. Salah di Portugal. Harusnya dia bisa juara grup. Iya, kalau juara grup kan enak dia. Ketemu Argentina itu nanti. Itu seru itu. Itu kan harapan dari presiden. Jadi 8 tim ini siapa aja nih, Bang Ucup? Tadi udah ada nih Maroko, Prancis, Amerika, Spanyol dong. Ya, Meksiko deh. Kalah Inggris dong nih ya. Iya, ke Meksiko pasti kalah Inggris dong. Iya. Ke Meksiko harus kalahkan Inggris. Terus? Meksiko deh. Brasil dong, Brasil juara ini. Iya. Terus Kolombia, Swiss. Kolombia. Argentina, Mesir.
Argentina dong. Biar sama kita Mesir deh. Sama Mesir. Aduh, Bung Rapan gimana Argentina kayaknya nih? Argentina Mesir, Argentina lah saya. Iya. Kalau Kolombia sama lah. Biar kita Kolombia sama ya, Bang. Oke, Kolombia. 8 besar siapa aja? Ya itu Argentina sudah pasti. Ada Kolombia, ada Brasil. Kalau saya Inggris bukan Meksiko lah. Inggris, Oke. bagian sebelah. Ada perbedaan Belakang lah ya. sebelah ya ada Prancis, Argentina. ya Argentina sini kan tuh. Udah, ada Spanyol lah, ada Spanyol. Amerika, ada Maroko lah ya kan. Oke. Gitu. Terakhir nih pertanyaan saya ini biasanya pertanyaan penutup. Messi, Ronaldo? Ronaldo. Messi, Ronaldo? Messi dong. Messi. Iya. Udah lihat di mana yang nyampe Baca final nih. bismillah loh kemarin. Oke, seru banget kayaknya kita nantikan ya Oke, perempat baik. final. Siapa kemudian yang akan melangkah mulus sampai ke final di 20 Juli nanti ya Bang? 20 Ya, Juli 20 Juli. Indonesia. Baik, terima kasih Bung Ropan, Bang Sama-sama. Ucup pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Seperti Malbar. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Didukung oleh